Battle Through the Heavens, Chapter 827. Bab 827, Sukses. Suasana hening di aula berlanjut selama sekitar 1 menit. Kisan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi saat dia berkata dengan sikap penuh teka-teki, "Hei Yantua. Meskipun tingkat keberhasilan Anda dalam menyempurnakan pil Dough Spirit sangat rendah, bukankah Anda menilai pil Dough Spirit ini terlalu tinggi?" Petik 2. Yantua dari rumah 1000 obat samar-samar menyapu matanya ke atas Kisan setelah mendengar yang terakhir mengucapkan kata-kata ini. Dia dengan dingin tersenyum dan berkata, mungkin tidak sebanding denganmu dalam hal keterampilan perbaikan pengobatan. Namun, aku yang dulu tidak takut padamu ketika harus memperhatikan pil obat. Petik 2. Kisan tersedak oleh kata-kata Yantua ini sampai dia menjadi membosankan. Dia juga merasa agak pahit. Ketika datang untuk melihat pil obat, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia tidak bisa menandingi yang pertama. Tuan ini, apakah Anda benar-benar berencana menggunakan pil Rodo ini untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini? Wajah pemilik Yao penuh dengan senyuman saat dia menatap Xiaoyan. Suaranya mengandung beberapa ketidakpastian. Nilai pil Dough Spirit ini lebih besar dari ketiga bahan obat ini. Untuk berhasil menyegel kesepakatan ini, dia bahkan rela membiarkan Kisan tergantung kering di sampingnya. Pil Rodo yang bahkan dipuji oleh Yantua pasti bisa dianggap sebagai yang teratas di antara pil obat tingkat 5. Meskipun rumah 1000 obatnya lelah dengan Kisan, itu tidak bisa dianggap ketakutan. Xiaoyan juga memahami ketidakpastian dalam kata-kata pemilik Yao. Dia secara alami mengerti bahwa nilai dari pil Rodo jauh lebih tinggi daripada 3 bahan obat ini. Namun, cincin penyimpanannya hanya memiliki pil obat tingkat 5 yang telah dia perbaiki saat itu. Meskipun dia memiliki beberapa pil obat lain, mereka jauh lebih baik daripada pil Dowling ini atau terlalu rendah untuk dia ambil. Oleh karena itu, dia hanya bisa membiarkan bos rumah 1000 obat ini memiliki keuntungan dalam kesepakatan itu. Namun, beruntung Xiaoyan memang memiliki kesan positif tentangnya karena pengingat tersembunyi sebelumnya. Tidak apa-apa membiarkannya mendapatkan lebih banyak dari kesepakatan itu. Jika pemilik Yao tidak keberatan, saya akan mengambil 3 bahan obat ini. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk sebelum berbicara. Sukacita liar segera muncul di wajah pemilik Yao ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan menganggukkan kepalanya ketika Kisan di sampingnya tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja dan dengan marah berteriak, "Tunggu!" Ekspresi pemilik Yao sedikit tenggelam setelah diganggu oleh Kisan. Matanya yang cantik beralih ke Kisan dan suaranya berisi kemarahan yang tertahan, "Kitua, Kiesen menghormatimu sebagai orang penting di kota Kaisar Hitam dan memberimu rasa hormat yang luar biasa. Tolong jangan sampai Tosat Medicinal House saya memberikan perintah untuk mencegah masuknya Anda." Petik 2. Dengan dapat memiliki bisnis yang berkembang pesat di kota Kaisar Hitam dan bahkan memiliki bantuan seorang alkemis dengan kemampuan Yantua, rumah obat 1000 secara alami bukanlah salah satu yang dapat dengan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Meskipun latar belakang Kisan cukup kuat, itu tidak mungkin baginya untuk berjongkok di atas mereka dan sial. Ekspresi Kisan berubah ketika dia mendengar kata-kata marah pemilik Yao. Dia segera mendengus dingin saat tatapannya dengan kejam menatap Xiaoyan dan berkata, "Bukankah itu hanya pil Dough Spirit? Jangan berpikir bahwa diriku yang dulu tidak bisa mengeluarkannya." Petik 2. Bang! Kisan mengayunkan tangannya setelah suaranya terdengar. Sebuah botol batu giok menyala dan segera mendarat dengan keras di permukaan meja. Aula segera membuat keributan lain ketika mereka melihat tindakan Xiesan ini. Tatapan yang menatap Xiesan itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apakah orang tua ini salah minum obat hari ini? Tidak hanya dia tidak berpikir untuk mengambil keuntungan dari orang lain, tetapi dia benar-benar bersedia menghabiskan begitu banyak dan mengambil pil Rodo. Darah menetes dari jantung Kisan di tengah tatapan kaget di sekitarnya. Dia saat ini berniat untuk mencoba memperbaiki pil obat tingkat 6. Bahan utama di dalamnya adalah buah tulang giok. Oleh karena itu, dia memiliki sikap harus mendapatkan hal ini dengan cara apapun. Selain itu, dia telah diprovokasi oleh Xiaoyan. Jika berita menyebar di masa depan bahwa alkemis top dari Sekte Kaisar Hitam sebenarnya tidak dapat bersaing dengan bocah kecil, bagaimana perasaan seseorang yang sombong seperti dia? Didorong oleh dua kondisi ini, Kisan akhirnya mengatupkan giginya, menahan rasa sakit di hatinya,
dan mengeluarkan satu-satunya pil Do Spirit di tokonya. Tindakan Qisan ini jelas melampaui harapan pemilik Yao dan Yantua. Mereka tidak pernah berharap mendapatkan keuntungan dari orang tua ini, keduanya saling memandang dan merasa agak canggung. Yantua ragu-ragu sejenak sebelum perlahan mengulurkan tangannya untuk menerima botol giok itu. Setelah itu, dia mengosongkan pil obat dari botolnya. Tatapannya menyapu hanya untuk mengerutkan kening. Hati pemilik Yao mencelos saat melihat ini dari samping. Dia bertanya, "Yantua, ini memang juga pil roh Do?" Yantua perlahan menarik pandangannya dan melirik Qian. Dia berbicara dengan suara yang lemah, namun kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teman kecil ini. "Omong kosong, aku yang dulu adalah alkemis tingkat 6. Bagaimana bisa pil obat yang aku saring lebih rendah dari bocah kecil itu?" Qisan segera menjadi sangat marah. Dia dengan marah berteriak setelah mendengar kata-kata Oultian. Yantua terlalu malas untuk diganggu dengan Qisan yang marah. Tangan kanannya memegang pil roh Do dari Xiaoyan sementara tangan kirinya memegang yang dari Qisan. Setelah itu, dia berbicara kepada semua alkemis di aula. Semua orang di sini adalah alkemis yang memiliki reputasi cukup besar di kota Kaisar Hitam. Anda semua harus memiliki beberapa kemampuan mengidentifikasi pil. Semuanya, tolong beritahu saya yang mana dari dua pil Do Spirit ini yang lebih baik. Petik 2. Banyak tatapan di dalam aula segera melesat setelah mendengar kata-kata Yantua. Setelah itu, mereka perlahan bertahan sejenak di atas dua pil obat. Ekspresi mereka menjadi tidak biasa. Terlepas dari apakah itu kilau atau aroma pil yang dipancarkannya, pil dari Xiaoyan tidak diragukan lagi lebih unggul dibandingkan dengan yang dari Qisan. Efek dari pil roh Do adalah untuk memungkinkan seorang ahli kelas Doang untuk meningkatkan kekuatannya dengan 1 bintang. Kemajuan semacam ini memiliki beberapa kemungkinan gagal. Saat ini, seseorang harus melihat kualitas dari pil obat tersebut. Sederhananya, jika seorang ahli Doang mengkonsumsi pil Do Spirit Xiaoyan dan Qisan, pil obat yang pertama pasti akan memiliki peluang sukses yang lebih besar. Seorang Doang hanya bisa mengkonsumsi 1 pil roh Do. Oleh karena itu, jika mereka ingin membeli pil obat, mereka kemungkinan akan memilih untuk membeli pil obat Xiaoyan terlebih dahulu bahkan jika mereka harus menghabiskan seluruh kekayaan mereka untuk melakukannya. Dengan membandingkannya dengan cara ini, perbedaan antara keduanya secara alami dapat diidentifikasi. Tentu saja, meskipun mengetahui mana dari dua pil obat ini yang lebih unggul, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, jika mereka mengatakan sesuatu pada saat ini, kemungkinan mereka akan menyinggung Qisan. Oleh karena itu, seluruh aula menjadi keheningan yang canggung dalam sekejap. Meskipun tempat itu sunyi, tatapan hampir semua orang di aula berhenti di sebelah kanan Yantua. Pil obat di sana adalah pil roh Do milik Xiaoyan. Adegan ini secara alami dirasakan oleh Qisan. Terlepas dari seberapa tebal kulitnya, wajahnya masih memerah dengan cepat. Kesungguhan gelap secara bertahap melonjak ke tatapan yang dia lemparkan ke Xiaoyan di sisinya. Jelas, orang tua yang berpikiran sempit ini merasakan kebencian yang besar pada Xiaoyan yang telah mencukur prestisenya. Oultian perlahan menarik tangannya. Dia menempatkan 2 pil obat kembali ke botol giok masing-masing. Setelah itu, dia segera mengembalikan 1 botol giok ke sebuah tempat di depan Qisan. Maknanya bisa dipahami tanpa perlu mengatakan apapun. Tuan Yan, ketiga bahan obat ini milik Anda. Pemilik Yao diam-diam menghela nafas lega ketika dia melihat tindakan Yantua ini. Dia segera tersenyum pada Xiaoyan. Terima kasih banyak. Xiaoyan juga menghela nafas lega di dalam hatinya. Ketiga bahan obat ini terlalu sulit ditemukan. Selama puluhan ribu kilometer perjalanan mereka dari Kekaisaran Cuyun ke wilayah Sudut Hitam, dia tidak dapat menemukan berita sekecil apapun dari ketiga bahan obat ini. Sekarang dia beruntung menemukan mereka di tempat ini, dia pasti tidak akan menyerah terlepas dari apa yang terjadi. Xiaoyan mengabaikan tatapan marah dan suram Qisan di belakangnya saat dia menerima 3 kotak giok. Namun, wajahnya berubah sebelum dia bisa menyimpan kotak giok ke cincin penyimpanannya. Dia tiba-tiba merasakan angin kencang di belakangnya, peringatan awal serangan sengit. Xiaoyan secara alami sadar siapa yang melepaskan serangan mendadak ini. Ekspresinya langsung tenggelam. Mendengus dingin terdengar saat doki yang kuat meletus dari tubuh Xiaoyan seperti gunung berapi ke segala arah dalam sekejap.
Doki yang melonjak keluar dari tubuhnya menggeliat. Akhirnya, tampaknya itu disebabkan oleh sesuatu dan dihancurkan dengan marah ke arah serangan di belakangnya. Bang! Ledakan energi yang dalam bergema di dalam aula. Riak energi meledak, menyebabkan semua orang di aula buru-buru mundur untuk menghindarinya. Banyak tatapan tertegun segera dilemparkan ke arah Xiaoyan, yang tubuhnya ditutupi oleh Doki Hijogyo. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka merasakan tingkat kekuatan Doki. Do Huang. Setelah memblokir serangan itu, ekspresi Xiaoyan gelap dan dingin saat dia berbalik. Matanya tajam saat dia memelototi Qisan, yang ekspresinya juga berubah setelah menemukan kekuatan Xiaoyan. Tidak disangka bahwa teman ini sebenarnya adalah seorang ahli Do Huang. Aku yang dulu bisa dianggap buta, emosiku tidak stabil beberapa saat yang lalu. Mohon maafkan saya atas pelanggaran apapun. Qisan tampaknya telah merasakan niat membunuh yang dingin di mata Xiaoyan. Dia buru-buru mundur 2 langkah dan tertawa. Mata Xiaoyan dipenuhi es saat dia menatap Qisan. Dia berbicara dengan suara keras, jangan berpikir bahwa saya tidak berani membunuh Anda hanya karena Anda adalah alkemis top dalam sekte iblis hitam. 2 sosok manusia perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan saat dia berbicara. Tatapan mereka dipenuhi dengan niat buruk saat mereka melihat Qisan di sisi yang berlawanan. Cara itu tampak seolah-olah mereka akan segera menyerang dan membuat lelaki tua yang penuh kebencian ini selamanya tetap di belakang jika Xiaoyan membuka mulutnya. Kata-kata Xiaoyan menyebabkan wajah Qisan berkedut. Namun, setelah bertukar pukulan sebelumnya, dia sudah tahu bahwa kekuatan Xiaoyan tidak lebih lemah darinya. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Selain itu, dokter peri kecil dan Xian di sisinya sedikit memberinya perasaan berbahaya. Oleh karena itu, dia hanya bisa tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara dengan senyuman dangkal. Temperamen anak muda hari ini benar-benar semakin buruk. Mudah-mudahan kamu masih bisa sombong ini saat kita bertemu lagi. Qisan mengayunkan lengan bajunya setelah meninggalkan kata-kata ini. Dia membawa amarah dalam dirinya saat dia berbalik dan berjalan menuruni tangga sebelum menghilang dari pandangan semua orang. Para alkemis yang tetap tinggal di aula tahu bahwa tidak bijaksana untuk tinggal di tempat ini lebih lama setelah melihat kepergian Qisan. Mereka menangkupkan tangan ke arah pemilik Yao sebelum turun dari lantai 21 demi 1. Tuan Yan, beruntung Anda tidak menyerang sekarang. Qisan ini mungkin tidak disukai, tetapi pengaruhnya di kota iblis hitam sangat besar. Selain itu, dia juga merupakan alkemis top di Black Demon Sect. Sekte iblis hitam tidak akan membiarkan segalanya berhenti jika sesuatu terjadi padanya. Pemilik Yao perlahan berjalan ke depan setelah alkemis terakhir pergi dan menghela nafas ke Xiaoyan. Orang tua itu adalah orang yang berpikiran sempit. Jika Anda tidak memiliki masalah yang terlalu penting untuk ditangani di kota iblis hitam, akan lebih baik bagi Anda untuk segera pergi. Terima kasih atas pengingat Anda, pemilik Yao. Xiaoyan tersenyum dengan sikap tidak berkomitmen. Dia membalikkan tangannya dan menyimpan bahan obat ke cincin penyimpanannya. Langkah kakinya berhenti tepat sebelum dia akan pergi saat dia tiba-tiba bertanya, "Pemilik Yao, saya ingin menanyakan sesuatu dan saya ingin tahu apakah Anda akan menjawab saya?" Tidak ada yang akan disembunyikan darimu jika Qisan tahu tentang itu. Pemilik Yao terkejut sebelum dia segera menjawab sambil tersenyum. Xiaoyan menjilat bibirnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum perlahan bertanya, "Bolehkah saya tahu jika pemilik Yao pernah mendengar tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva?" Bab 828, Hati Bodhisattva. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Pemilik Yao dan Oultian di samping terkejut setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiaoyan. Mereka segera tenggelam dalam pikirannya. Joy melonjak ke hati Xiaoyan saat dia mengamati 2 orang yang tenggelam dalam pikirannya. Dia hanya bertanya secara acak. Namun, dia akhirnya melihat ekspresi wajah mereka berdua. Sepertinya mereka tidak sepenuhnya tidak menyadari hal ini. Xiaoyan menoleh dan bertukar pandang dengan dokter peri kecil di sisinya. Dia menemukan bahwa meskipun ketenangan yang terakhir, ada sedikit kegembiraan di matanya. Mereka tidak berhasil mendapatkan sedikit pun informasi mengenai air liur transformasi tubuh Bodhisattva selama perjalanan mereka. Tanpa diduga, mereka mungkin bisa mempelajari sesuatu setelah mereka tiba di sini.
Petik 2. Menurut apa yang aku tahu, ada sejenis pohon kuno misterius di dalam gunung yang berpenduduk jarang. Itu dinamai pohon kuno Bodhisattva. Rimpang pohon ini terkubur jauh di bawah tanah, secara bertahap akan membentuk benda tebal berbentuk hati yang akan memiliki efek misterius. Ini perlahan menggumpal selama bertahun-tahun. Makanya, ada orang yang menyebutnya hati Bodhisattva. Namun, biasanya berbicara, itu akan membutuhkan akumulasi lebih dari 1000 tahun untuk pohon kuno Bodhisattva untuk membentuk hati Bodhisattva. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah benda misterius yang disekresikan dari permukaan hati Bodhisattva ini. Yan tua akhirnya berbicara setelah merenung beberapa saat. Mata Xiaoyan sedikit cerah saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar informasi apapun yang berhubungan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Jika air liur transformasi tubuh Bodhisattva dikonsumsi, ia memiliki efek mengubah tubuh dan meningkatkan kondisi tubuh seseorang. Itu sangat misterius untuk hati Bodhisattva, ia mampu secara bertahap menggantikan hati di dalam tubuh seseorang. Dengan begitu, seseorang akan dapat mempertahankan hidupnya bahkan jika jantungnya mengalami pukulan yang fatal. Terlebih lagi, kekuatan yang dapat diberikan oleh hati Bodhisattva ini kepada seseorang jauh melebihi jantung orang tersebut sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa item ini mampu berulang kali memelihara jiwa seseorang dan secara bertahap memperkuatnya. Oleh karena itu memiliki daya pikat yang sulit ditolak oleh setiap alkemis. Suara Oultian sedikit memanas saat dia berbicara. Jelas, dia merasakan ketertarikan pada apa yang disebut hati Bodhisattva ini. Mengganti hati seseorang, memperkuat jiwa seseorang. Petik 2. Xiaoyan tanpa sadar merasakan mulutnya mengering setelah mendengar efek misterius yang luar biasa meskipun dia tenang. Hati Bodhisattva ini benar-benar terlalu menakutkan, bukan? Kekuatan-kekuatan spiritual seseorang memiliki posisi yang sangat penting bagi seorang alkemis. Prestasi masa depan seorang alkemis sebagian besar ditentukan oleh kekuatan semangat mereka. Biasanya, jiwa seseorang hanya akan menjadi lebih kokoh dan lebih kuat ketika seseorang meningkatkan levelnya. Tidak peduli bagaimana seseorang dilatih, rohnya akan tetap tenang selama waktu biasa dan tidak akan diperkuat bahkan sedikit pun. Alasan Xiaoyan dapat memiliki prestasi seperti itu pada usia seperti itu sebagian besar karena jiwanya sedikit lebih kuat dari orang biasa sejak dia masih muda. Jika bukan karena alasan ini, Yao Lao, yang bersembunyi di dalam ring, tidak akan mengungkapkan dirinya di kota hutan. Dia juga tidak akan menghabiskan begitu banyak usaha untuk merawat Xiaoyan dari tuan muda yang tidak berguna dari sebuah klan kecil menjadi orang yang benar-benar kuat yang telah mengejutkan dan mengagumi sebuah kerajaan. Oleh karena itu, mengatakan bahwa pencapaian Xiaoyan saat ini sebagian besar karena kekuatan spiritualnya, yang lebih kuat dari orang biasa, bukanlah omong kosong. Namun, hati Bodhisattva ini sebenarnya memiliki jenis nutrisi dan efek penguatan jiwa seperti ini. Dengan kata lain, itu berarti siapapun yang mendapatkannya kemungkinan akan mengumpulkan pencapaian yang tak terukur di masa depan. Poin ini adalah sesuatu yang bahkan Xiaoyan tidak ragu. Ada jenius yang lahir alami dan ada jenius yang didapat. Para jenius yang diperoleh yang dibentuk dari hati Bodhisattva mungkin mencapai prestasi yang lebih menakutkan. Dulu saya telah melihat beberapa buku kuno yang berasal dari masa lalu yang mengatakan bahwa pernah ada seorang elit doseng yang dikenal sebagai Putih Zi, putih untuk kata Bodhisattva, ribuan tahun yang lalu. Orang elit doseng ini telah menelan hati Bodhisattva tetapi diriku yang dulu tidak tahu apakah ini benar. Setelah semua era itu terlalu lama, Yan tua tersenyum. Dari kata-katanya, dia sepertinya tidak terlalu memperhatikannya. Doseng, benda itu terlalu jauh. Ada desas-desus bahwa seorang ahli di kelas itu dapat menyebabkan gunung dan sungai runtuh atau ruang hancur hanya dengan mengangkat tangannya. Kekuatan besar semacam itu adalah sesuatu yang sulit dibayangkan oleh seorang ahli biasa. Xiaoyan mengeluarkan desahan TSK dari mulutnya. Namun, dia juga tidak menempatkan kata-kata pihak lain di dalam hatinya. Dia tidak pernah percaya bahwa objek spiritual alami dapat benar-benar memungkinkan seseorang mencapai kelas doseng. Kelas itu adalah sesuatu yang seseorang tidak dapat bergantung pada objek eksternal untuk dijangkau. Yang bisa dilakukan orang hanyalah mengandalkan keberuntungan dan potensi. Dengan cara ini, hati Bodhisattva ini dapat dianggap sebagai objek misterius.
Pemilik Yao menghela nafas dan tersenyum lembut. Meskipun dia telah mendengar tentang hati bodhisattva, dia tidak tahu tentang detail yang dibicarakan oleh Yan Tua. Apakah Owl Tian tahu di mana pohon bodhisattva ini? Xiao Yan perlahan pulih dan menanyakan pertanyaan lain. Mr. Yan benar-benar tahu bagaimana cara bercanda. Pohon kuno bodhisattva ini kemungkinan bisa dianggap sebagai keberadaan langka seperti bulu burung phoenix dan tanduk unicorn bahkan di seluruh benua Doki. Kemungkinan aku yang dulu tidak akan hidup sampai hari ini jika aku menyadarinya. Yan Tua tanpa sadar tertawa ketika mendengar ini. Xiao Yan juga agak malu saat mendengar tanggapan Owl Tian. Dia memang sedikit terburu-buru dalam menanyakan hal ini. Lupakan pihak lain yang tidak mengetahuinya. Bahkan jika dia tahu, bagaimana mungkin dia bisa mengungkapkan rahasia yang bisa dianggap tak ternilai ini. Dari kelihatannya, sulit untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Xiao Yan menghela nafas agak menyesal. Jika hanya air liur transformasi tubuh bodhisattva, itu tidak sesulit yang dibayangkan Tuan Yan. Yan Tua tertawa ketika mendengar ini. Apa maksud Owl Tian? Xiao Yan buru-buru bertanya sambil merasa kaget. Jangan salah paham, toko obat 1000 kita pasti tidak akan memiliki air liur transformasi tubuh bodhisattva. Namun, saya telah mendengar kebetulan ada item dalam lelang skala besar yang diadakan oleh Sekte Kaisar Hitam kali ini. Yan Tua tersenyum saat dia berbicara dengan samar. Kegembiraan liar tiba-tiba melonjak dari mata Xiao Yan dan dokter peri kecil ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tidak disangka bahwa hal yang tidak dapat mereka temukan untuk waktu yang lama benar-benar muncul di tempat ini. Mereka memang benar datang ke kota Kaisar Hitam ini. Berita ini adalah sesuatu yang saya peroleh melalui beberapa saluran dan seharusnya benar. Namun, sepertinya akan sangat sulit bagimu untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva ini dari pelelangan. Yan Tua menyuarakan pikirannya. Meskipun efek air liur transformasi tubuh bodhisattva jauh lebih rendah dibandingkan dengan hati bodhisattva, masih banyak golongan dan ahli yang mendambakannya. Ini karena ada rumor yang mengatakan bahwa selama seseorang memperoleh beberapa air liur transformasi tubuh bodhisattva, seseorang akan dapat memperoleh informasi mengenai hati bodhisattva. Petik 2. Hati bodhisattva. Sok muncul di mata Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, jangan bilang kalau seseorang bisa mendapatkan informasi dari hati bodhisattva hanya dengan mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Meskipun tidak ada yang tahu apakah informasi yang berhubungan dengan hati bodhisattva itu benar, daya pikat seorang Do Seng terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada 1 dari 1000 peluang, kemungkinan itu akan menarik banyak mata iri. Ini adalah sesuatu yang diriku yang dulu tidak yakin. Saya tidak dapat memastikan apakah informasi ini benar. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apakah ini adalah berita yang sengaja disebarkan oleh Black Emperor Sekte untuk mengiklankan pelelangan mereka. Aku yang dulu telah melihat banyak taktik seperti itu. Yan Tua menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan mengangguk. Taktik lelang ini sangat umum. Namun, terlepas dari apakah air liur transformasi tubuh bodhisattva itu terkait dengan hati bodhisattva, dia harus mendapatkannya untuk membantu dokter peri kecil mengontrol tubuh racun yang menyedihkan. Yan Tua, terima kasih banyak karena telah memberitahuku ini. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan berbicara dengan senyum sopan. Dia membuat keputusan di dalam hatinya dan tidak tinggal lebih lama lagi. Apa yang Tuan Yan katakan? Anda telah menderita kerugian dengan menggunakan pil Rodo untuk ditukar dengan 3 bahan obat ini. Perlakukan ini sebagai penggantian tambahan. Yan Tua tersenyum saat dia menjawab. Dia cukup puas dengan sikap sopan Xiao Yan. Anak-anak muda saat ini sangat angkuh begitu mereka memiliki kekuatan. Kesan yang diberikan Xiao Yan padanya cukup bagus. Jika tidak, mengingat karakternya, dia tidak akan berminat untuk mengungkapkan begitu banyak informasi rahasia. Informasi ini cukup untuk menebus 1 pil Rodo. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Percakapan dengan Yan Tua ini memungkinkan dia untuk mendapatkan pemahaman kasar tentang air liur transformasi tubuh bodhisattva, sesuatu yang sama sekali tidak dia ketahui sebelumnya. Itu juga memungkinkan dia untuk mendapatkan pengetahuan tentang hati bodhisattva yang misterius. Pentingnya informasi ini tidak kalah dengan pil Rodo di mata Xiao Yan. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya tangani hari ini dan akan pergi.
Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan datang dan merepotkan kalian berdua lagi. Xiao Yan sekali lagi menangkupkan tangannya ke Yan Tua dan pemilik Yao. Setelah itu, dia berhenti tinggal lebih lama lagi. Dia membalikkan tubuhnya dan menuruni tangga sementara Little Fairy Doctor dan Ziyan mengikuti dari belakang. Tuan Yan, Anda harus berhati-hati terhadap Kisan itu jika Anda ingin tinggal di kota. Pemilik Yao tiba-tiba berbicara ketika Xiao Yan hendak menuruni tangga. Terima kasih atas pengingatmu. Xiao Yan menghentikan langkahnya, melambai ke mereka berdua dan tertawa. Dia perlahan menuruni tangga dan menghilang dari pandangan pemilik Yao dan Yan Tua. Old Tian perlahan menarik pandangannya setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan menghilang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki ketertarikan yang besar terhadap air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Namun, terlalu banyak faksi besar yang juga tertarik dengan hal ini. Dua kata sederhana itu, Doseng, cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Meski orang ini masih muda, kekuatannya tidak lemah. Lagi pula, gadis kecil berambut ungu dan wanita berpakaian putih di sampingnya seharusnya juga bukan orang biasa. Metode Qi yang saya latih sangat sensitif terhadap hal-hal semacam ini. Tekanan yang diberikan kedua orang itu padaku sebelumnya tidak kalah dengan Tuan Yan ini. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya. Dia bergumam dengan senyum lembut, mungkin, dia benar-benar bisa berhasil mendapatkannya. Bab 829, Pavilion Kaisar Hitam. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas setelah berjalan keluar dari rumah 1000 obat. Dia mempelajari lalu lintas manusia yang datang dan pergi. Dia menoleh untuk melihat dokter peri kecil di sisinya saat dia tertawa, sepertinya kita tidak datang dengan sia-sia kali ini. Kami tiba-tiba berhasil mendapatkan berita tentang air liur transformasi tubuh Bodhisattva di sini. Petik 2. Dokter peri kecil menyeringai. Hatinya juga sedikit bersemangat. Dari 3 kondisi yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh beracun yang menyedihkan, air liur transformasi tubuh Bodhisattva adalah yang paling sulit ditemukan. Sekarang, mereka benar-benar berhasil mendapatkan informasi tentang itu di tempat ini. Jika mereka bisa mendapatkannya selama pelelangan, itu tidak akan lama sampai mereka bisa mengendalikan badan racun yang menyedihkan. Namun, bukanlah hal yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam pelelangan. Dokter peri kecil mengingat apa yang dikatakan Yan Tua sebelumnya sebelum mengerutkan kening dan menghela nafas. Meskipun air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang sederhana mungkin tidak menyebabkan terlalu banyak ahli dan golongan yang menginginkannya, hati Bodhisattva yang misterius di baliknya adalah sesuatu yang akan menyebabkan siapapun menjadi gila. Oleh karena itu, pasti bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva di tengah lelang yang dipenuhi oleh para ahli. Kami akan mencoba yang terbaik. Jika benar-benar tidak memungkinkan, kami juga dapat melakukan beberapa hal yang curang. Xiao Yan merentangkan tangannya dan tertawa. Saat itu, dia diam-diam menyerang dan membunuh pemimpin sekte junior dari sekte darah untuk mendapatkan fragmen peta dari api lotus pemurnian iblis. Membunuh orang dan merebut harta karun pada dasarnya adalah sesuatu yang terlalu umum di wilayah sudut hitam. Xiao Yan dengan jelas tahu di dalam hatinya bahwa pasti ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam ini yang memiliki pemikiran yang sama dengannya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar berhasil melelang air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kemungkinan besar sangat sulit bagi orang tersebut untuk berhasil mengambilnya tanpa memiliki kemampuan dan kekuatan asli. Dokter peri kecil sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Di sisi lain, wajah Ziyan di sampingnya dipenuhi dengan kegembiraan. Sepertinya dia sangat tertarik dengan hal semacam ini. Hehe, tentu saja, ini taktik terakhir yang digunakan. Namun, sekarang kami tetap akan mengikuti aturan. Setelah kami menemukan tempat untuk beristirahat, saya perlu mulai memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Jika tidak, bagaimana kita akan menawar terhadap orang-orang dalam pelelangan? Menurut tebakanku, sepertinya Black Emperor Sekte pasti tidak akan melelang yang disebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini untuk mendapatkan koin emas. Kemungkinan besar, mereka ingin menukarnya dengan sesuatu. Bagaimanapun, sesuatu dari level ini terlalu berharga. Sulit bagi emas untuk mengukur nilainya. Xiao Yan tersenyum dan menyuarakan pikirannya. Iya, dokter peri kecil mengangguk setuju ketika dia mendengar kata-katanya.
Dia langsung berbisik, "Terima kasih banyak." Dia tahu bahwa Xiao Yan melakukan upaya yang luar biasa untuk menyelesaikan tubuh racun yang menyedihkan. Tindakannya memberi tanpa pembayaran menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. "Mengapa kamu mengucapkan semua kata-kata sopan ini kepadaku sekarang? Saat itu, saya mengatakan bahwa saya akan membantu Anda mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, dan secara alami saya akan melakukan apa yang saya katakan." Xiao Yan tertegun sebelum dia berbicara dengan senyum cerah. Dokter peri kecil dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya saat dia sedikit mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat hatinya dengan lembut bergumam, "Aku akan mengingat bantuan ini dan pasti akan membayarmu di masa depan." Setelah menekan pikiran yang tertinggal jauh di dalam hatinya, dokter peri kecil mengungkapkan senyuman. Dia menyapu pandangannya ke jalan dan dengan lembut bertanya, "Kemana kita harus pergi selanjutnya?" "Ayo pergi ke yang disebut Pavilion Kaisar Hitam. Kota Kaisar Hitam ini saat ini berbahaya karena dipenuhi orang. Pertama-tama kita harus menemukan tempat tinggal sebelum kita dapat memperbaiki pil obat." Xiao Yan menyuarakan pikirannya. "Kami masih menuju Pavilion Kaisar Hitam? Orang tua tadi adalah seseorang dari Black Emperor Sect. Bukankah tidak baik jika kita pergi ke sana?" Dokter peri kecil berbicara dengan ragu-ragu ketika dia mendengar ini. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dengan kekuatan kita, kemungkinan pemimpin sekte dari Black Emperor Sekte tidak akan datang dan mencari masalah dengan kita hanya karena dendam kecil selama dia tidak bodoh." Petik 2. Dokter peri kecil mengangguk secara acak ketika dia mendengar desakan Xiao Yan. Dia hanya memberikan pengingat dan tidak merasa takut terhadap sekte Kaisar Hitam ini. Menjadi seorang elit Douzong, dia bisa pergi kemana saja di seluruh benua Doqi. Sekte Kaisar Hitam tidak cukup untuk membuatnya merasa takut. Xiao Yan secara acak menanyakan arah ke Pavilion Kaisar Hitam dari seorang pejalan kaki setelah melihat bahwa dokter peri kecil tidak keberatan. Setelah itu, dia memimpin dua orang lainnya dengan berjalan lambat ke pusat kota. Pavilion Kaisar Hitam adalah tempat yang secara khusus digunakan oleh kota Kaisar Hitam untuk menghibur beberapa ahli terkenal dari wilayah sudut hitam. Orang-orang yang dapat menerima undangan dan tinggal di dalamnya adalah ahli yang memiliki reputasi di dalam wilayah sudut hitam, atau mereka adalah kepala dari faksi tertentu. Ada penjaga dari Black Emperor Sekte yang menjaga radius sekitar 100 meter dari tempat Pavilion Kaisar Hitam berada. Orang biasa akan langsung diusir begitu mereka mendekat. Pada saat kelompok Xiao Yan muncul di Pavilion Kaisar Hitam, tempat itu telah dipenuhi oleh banyak orang. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa orang-orang yang berkumpul di sini adalah mereka yang memiliki kekuatan yang cukup besar. Memang layak menjadi tempat menghibur yang kuat. Mereka yang bisa masuk ke sini semuanya luar biasa. Tatapan Xiao Yan menyapu sosok manusia yang sesekali lewat. Dia diam-diam kagum. Dalam jarak kurang dari 100 meter ini, dia telah merasakan 2 ahli Do Huangs dan 7 Do Wang. Tentu saja, kebanyakan orang lebih lemah darinya. Sepertinya mereka seharusnya menjadi budak dari beberapa pemimpin fraksi. Ada dinding penjaga yang ditempatkan Sekte Kaisar Hitam tidak jauh dari Pavilion Kaisar Hitam. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di sana sambil tersenyum. Orang ini tampaknya memiliki posisi yang cukup tinggi dalam Sekte Kaisar Hitam. Berbagai ahli yang telah tiba akan tersenyum dan menyambutnya saat melihatnya. Hanya dengan begitu mereka akan diizinkan masuk ke lapangan. Kelompok Xiao Yan mengikuti arus manusia. Ketika mereka baru saja akan masuk, lelaki tua berjubah biru itu terus tersenyum saat dia melangkah maju. Tatapannya menyapu kelompok Xiao Yan, dan dia berbicara dengan suara sopan. Tempat ini adalah tempat Sekte Kaisar Hitam menghibur para VIP. Bolehkah saya tahu jika Anda memiliki tablet? Petik 2. Tatapan Xiao Yan dengan lembut menyapu pria tua berjubah biru di depannya ini dan menemukan bahwa dia juga seorang ahli Do Huang. Selain itu, levelnya sekitar 6 atau 7 bintang. Kekuatan semacam ini bisa dianggap sebagai orang kuat yang terkenal di wilayah sudut hitam. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah biru saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Setelah itu, dia menyerahkan tablet yang diberikan oleh sesepuh itu di pintu masuk kota. Pria tua berjubah biru menerima tablet dan senyum di wajahnya semakin lebar. Tatapannya dengan hati-hati menyapu kelompok Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Aku yang dulu adalah penatua dari Black Emperor Sekte, Che Cheng.
Kalian bertiga terlihat asing. Bolehkah saya menanyakan tentang nama Anda? Petik 2. Yan Xiao, orang yang tidak dikenal. Saya baru saja memasuki Black Corner Region belum lama ini. Aku bergegas ke sini untuk ikut bersenang-senang setelah mendengar bahwa kota Kaisar Hitam akan mengadakan lelang skala besar. Xiao Yan samar-samar tersenyum dan berbicara setelah tampaknya telah merasakan tatapan survei dari pria tua berjubah biru itu. Haha, mereka yang bisa mendapatkan tablet Black Emperor sekte kita pasti bukan orang yang tidak dikenal. Teman kecil Yan Xiao benar-benar tahu cara bercanda. Cheng tersenyum. Dia secara alami tidak akan mempercayai kata-kata Xiao Yan. Setidaknya, dia merasakan bahwa orang muda di depannya ini memiliki kekuatan yang setidaknya setara dengan kelas Do Huang. Selain itu, dia tidak dapat melihat dengan pasti apapun tentang wanita besar dan kecil di belakangnya terlepas dari penglihatannya. Elder C, bisakah kita masuk? Xiao Yan tidak mau tinggal di tempat ini di mana orang datang dan pergi lama. Oleh karena itu, dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan setelah mengucapkan beberapa kata. Ini secara alami. Teman muda Yan Xiao, akan ada seseorang yang akan membawamu ke kamarmu begitu kamu memasuki pavilion Kaisar Hitam. Silahkan. Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan sebelum bergerak ke samping untuk mengungkapkan jalan di belakangnya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menggerakkan kakinya dan masuk ke dalam gedung. Dokter peri kecil dan Ziyan mengikuti dari belakang. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar dari belakang mereka tepat saat mereka masuk. Elder Fang Yan dari Demon Flame Valley telah tiba. Teriakan yang tiba-tiba terdengar menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terdiam. Tatapan mereka membawa keterkejutan saat mereka melirik ke suatu tempat di kejauhan. Sekelompok besar orang dengan cepat menuju dari sana. Ada seorang lelaki tua berambut merah yang mengenakan pakaian sederhana menggantikan posisi pemimpin. Dia melangkah dengan cepat. Tidak terduga bahwa orang yang memimpin kelompok dari Demon Flame Valley sebenarnya adalah orang tua Fang Yan ini. Haha, sepertinya mereka seharusnya ada di sini dengan tujuan mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Kalau tidak, karena kekuatan orang tua ini akan menerobos ke kelas Dozong, dia pasti tidak akan menempuh jarak yang begitu jauh untuk datang ke sini. Petik 2. Sepertinya akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton kali ini. Sudah ada cukup banyak faksi tingkat atas yang berkumpul di kota Kaisar Hitam ini. Apalagi ada cukup banyak ahli dengan kekuatan besar. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli yang akan kehilangan nyawa karena apa yang disebut air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Petik 2. Suara percakapan pribadi segera muncul dari lalu lintas manusia di sekitar Xiao Yan ketika orang-orang menatap lelaki tua berambut merah itu. Apakah itu orang-orang dari Demon Flame Valley? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati pria tua berambut merah itu. Kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Elder pertama dari Demon Flame Valley sebenarnya berada di puncak kelas Do Huang. Sepertinya dia sudah mengambil setengah langkah ke kelas Dozong. Kekuatan semacam ini bahkan sebanding dengan Han Feng saat itu. Mata Xiao Yan beralih dari pria tua berambut merah itu ke beberapa orang di sampingnya. Dia menemukan bahwa beberapa pria tua yang dingin dan tampak acuh tak acuh semuanya ada di kelas Do Huang. Kekuatan mereka tidak lebih lemah dari yang Elder keempat Xiao Yan habiskan beberapa hari yang lalu. Tidak heran Demon Flame Valley ini mampu bertarung dengan Akademi Jianan. Kekuatan mereka memang kuat. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan. Dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri setelah melihat barisan lembah api iblis ini. Orang berjubah abu-abu yang berjalan di belakang sepertinya agak aneh. Dokter peri kecil di sisinya dengan lembut berbisik sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Tatapannya bergerak sebelum akhirnya bertumpu pada orang terakhir dalam kelompok Demon Flame Valley. Ada sosok manusia yang sepenuhnya terbungkus jubah abu-abu di sana. Mata Xiao Yan telah memindai orang itu sebelumnya. Namun, auranya terlalu lemah, sampai-sampai dia tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang setelah dokter peri kecil menunjukkannya, Xiao Yan akhirnya merasakan perasaan yang sangat aneh namun agak akrab darinya. Perasaan ini menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia merenung sejenak, tetapi tidak memikirkan petunjuk apapun. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepala dan menyerah.
Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan saat tatapannya sekali lagi menyapu Elder pertama Fang Yan yang sedang mengobrol dan tersenyum dengan Elder dari Black Emperor Sect. Dia segera berbalik dan berjalan ke pavilion Kaisar Hitam tanpa tinggal lebih lama lagi. Saat Xiaoyan membalikkan tubuhnya, orang berjubah abu-abu terakhir di belakang kelompok dari Demon Flame Valley mengangkat kepalanya setelah merasakan sesuatu. Sepasang mata yang tajam dan tajam mengintip dari balik jubah abu-abu. Dia menatap punggung Xiaoyan saat ketidakpastian melintas di matanya. Bab 830, masalah yang datang mengetuk pintu. Mampu menjadi tempat di mana para ahli dan para pemimpin dari banyak faksi dihuni oleh Sekte Kaisar Hitam, pavilion Kaisar Hitam sangat mewah. Kelompok Xiaoyan mendecakkan lidah mereka dan memuji ketika mereka masuk melalui pintu yang sangat besar dan melihat ke aula berukuran arena yang luas. Sekte Kaisar Hitam ini benar-benar mampu membayar. Aula pavilion Kaisar Hitam saat ini sangat bising dan hidup. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk dalam kelompok yang tersebar. Perhatian besar diberikan pada tempat orang-orang ini duduk. Hanya orang-orang yang akrab dan mereka yang berasal dari faksi yang sama akan berkumpul bersama. Beberapa dari orang-orang yang duduk di meja individu itu adalah satu-satunya prajurit yang menjelajahi wilayah sudut hitam. Kekuatan orang-orang seperti ini biasanya cukup kuat. Karakter mereka juga sedikit eksentrik. Itu adalah masalah umum bagi mereka untuk menarik senjata mereka dan saling berhadapan jika mereka memiliki perselisihan. Karakteristik unik dari wilayah sudut hitam adalah kekacauan. Poin ini tidak berkurang sedikit pun bahkan di pavilion Kaisar Hitam ini. Karena tempat ini telah mengumpulkan sebagian besar ahli dan faksi di wilayah sudut hitam, tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa musuh di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, wajar jika konflik akan meletus begitu orang-orang ini bertemu. Metode paling efektif dalam menyelesaikan konflik adalah dengan saling bertarung secara terbuka. Oleh karena itu, terkadang seseorang dapat mendengar suara jelas dari logam yang bertabrakan dengan logam di aula yang sangat besar ini. Orang-orang ini mungkin bertengkar, tetapi jelas bahwa mereka masih memiliki alasan dan tahu dari tempat siapa ini berasal. Tidak ada yang akan peduli dengan pertengkaran atau pertengkaran kecil. Namun, 3 kelompok pria Xiaoyan berdiri di pintu masuk dan mempelajari aula tempat pertempuran berdarah sengit kadang-kadang terjadi. Tanpa sadar mereka menggelengkan kepala usai mendengar riuh sorak-sorai penonton sekitar yang tengah menikmati pertunjukan. Daerah sudut hitam ini benar-benar tidak memiliki kemiripan suasana damai. Seorang pelayan wanita cantik dengan cepat berjalan tidak lama setelah kelompok Xiaoyan memasuki pavilion Kaisar Hitam. Dia membungkuk dan menerima tablet yang mereka bertiga dapatkan. Dia memeriksanya sebelum memberitahu mereka bertiga tentang lokasi kamar mereka dengan senyuman. Pavilion Iblis Hitam ini sangat besar dan dapat menampung ribuan orang. Lokasi di mana orang akan tinggal dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia berdasarkan kekuatan mereka atau faksi di belakang mereka. Area tempat kelompok Xiaoyan tinggal tidak tinggi atau rendah. Itu adalah area bumi. Xiaoyan tidak peduli tentang divisi tersebut. Dari cara dia melihatnya, itu sudah cukup selama dia diberi ruang untuk memurnikan pil obat tanpa diganggu. Xiaoyan tidak terburu-buru untuk kembali ke kamarnya karena masih pagi. Oleh karena itu, dia menolak tawaran pelayan wanita untuk membawa mereka ke kamar mereka. Dia membubarkannya sebelum memimpin dokter peri kecil dan Ziyan, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dari suasana yang hidup di sekitarnya, perlahan melalui aula yang sangat besar. Mereka bertiga melewati aula besar yang berisik ini sebelum menemukan meja di samping jendela tempat mereka bisa duduk. Seseorang dapat secara tidak sengaja melihat hutan hijau subur di luar dari tempat ini. Angin sejuk bertiup dan menyebabkan kebisingan yang tertinggal di samping telinga mereka menjadi lebih redup. Mereka bertiga baru saja duduk ketika seorang pelayan wanita mengantarkan teh dengan sangat hormat. Layanan seperti itu benar-benar sempurna. Tampaknya Black Emperor Sekte telah melakukan cukup banyak upaya untuk para ahli yang datang dari seluruh wilayah Black Corner ini. Xiaoyan duduk di kursi dan mengangkat cangkir tehnya. Namun, hatinya berulang kali mengingat orang berjubah abu-abu yang dia lihat sebelumnya. Karena jubah abu-abu menutupi orang itu, Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas bahkan sedikit dari penampilannya. Alasan mengapa dia bisa merasakan perasaan yang samar-samar akrab hanya bisa dikaitkan dengan persepsi spiritualnya yang sensitif.
Aura orang itu sebelumnya sangat aneh. Meskipun tampaknya sangat lemah, seseorang dapat merasakan seutas benang aura yang tidak biasa jika seseorang merasakannya dengan hati-hati. Saya belum pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Paling tidak, saya dapat mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu jelas bukan orang biasa seperti yang dia lihat di permukaan. Dokter peri kecil berbicara dengan lembut. Dia tampaknya tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya saat dia mengamati Xiao Yan, yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang dalam. Xiao Yan mengangguk samar. Dia juga merasakan bahwa orang berjubah abu-abu itu agak terlalu tidak biasa. Namun, dia tidak dapat mengingat siapa di antara mereka yang telah dia temui yang memberinya perasaan asing namun akrab seperti ini, tidak peduli bagaimana dia mencoba untuk mengingat. Selain itu, di bawah pemindaian kekuatan spiritualnya, dia sebenarnya mengalami kesulitan merasakan kekuatan roh pihak lain. Perasaan seperti ini seperti kabut yang menutupi segalanya. Xiao Yan berpikir dalam-dalam untuk waktu yang lama, tetapi masih belum mendapatkan petunjuk. Dia hanya bisa menghela nafas saat berkata pada dirinya sendiri, mungkin aku salah. Setelah menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya, Xiao Yan akhirnya menekan masalah ini. Dia menarik pikirannya. Dia mengobrol dan tersenyum dengan dokter peri kecil sambil memperhatikan aula besar yang berisik pada saat yang sama. Meskipun tempat ini berisik dan dipenuhi oleh orang-orang, itu adalah tempat di mana dia bisa mendapatkan informasi yang dia butuhkan. Xiao Yan memang mendengar sedikit informasi dengan menguping. Misalnya, selain Demon Flame Valley, ada beberapa faksi yang sangat tua di antara banyak faksi besar yang datang ke pelelangan ini. Beberapa faksi di luar wilayah sudut hitam juga menerima beberapa informasi dan telah mengirim ahli untuk bergegas ke wilayah sudut hitam. Saat Xiao Yan melakukan ini, dia juga mendengar tentang faksi yang sangat akrab, Gerbang Xiao. Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, dia tertegun cukup lama setelah mendengar namanya untuk pertama kalinya. Dia tanpa sadar tersenyum. Tidak disangka bahwa faksi yang dia dirikan secara kebetulan akan benar-benar maju ke faksi kelas 1 di bawah pengembangan saudara keduanya dan dukungan dari Akademi Jianan. Melalui ini, itu juga akhirnya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lelang skala besar semacam ini. Jika Gerbang Xiao juga berpartisipasi dalam pelelangan ini, kemungkinan besar mereka juga berada di pavilion iblis hitam. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Dia tidak segera berencana untuk pergi dan mencari mereka. Saat ini, para ahli telah berkumpul seperti awan di dalam kota Kaisar Hitam. Meskipun Gerbang Xiao berkembang sangat cepat, fondasinya tidak dapat dibandingkan dengan faksi kuno ini. Oleh karena itu, menjaga profil tetap rendah adalah hal yang baik. Selain itu, jika dia tersembunyi dalam bayang-bayang, dia akan dapat memberikan bantuan yang tidak terduga jika terjadi kecelakaan pada Gerbang Xiao. Sebagian besar yang didengar Xiao Yan saat dia mendengarkan adalah informasi yang berkaitan dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Sepertinya benda ini adalah iklan yang tidak membutuhkan biaya banyak. Selain Xiao Yan dan beberapa orang lainnya, kebanyakan orang tahu bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan menjadi salah satu harta yang paling dicari dalam pelelangan skala besar ini. Sebagian besar nada orang dipenuhi dengan panas yang membara ketika mereka menyebutkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, apalagi objek spiritual alami, hati Bodhisattva. Hanya air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang sederhana dapat menyebabkan cukup banyak orang menjadi cemburu. Bagaimanapun, selama seseorang mengkonsumsi hal ini, seseorang akan dapat meningkatkan konstitusinya. Perbaikan konstitusi ini memiliki daya pikat yang cukup besar bagi semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa tubuh Xiao Yan sudah mencapai titik di mana tidak perlu ada perbaikan. Sepertinya kami sangat lambat dalam mempelajari ini. Hal-hal yang tidak dapat kami temukan untuk waktu yang lama sangat umum di sini. Xiao Yan perlahan menarik pikirannya sebelum menghela nafas ke dokter peri kecil dan Zuyan. Untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini, mereka telah menghabiskan sekitar setengah tahun dalam perjalanan panjang dari Kekaisaran Chuyun ke wilayah sudut hitam, hanya untuk menerima apa-apa. Namun, hampir semua orang tahu apa itu air liur transformasi tubuh Bodhisattva di tempat ini. Dokter peri kecil juga sedikit tersenyum setelah mendengar ini. Dia langsung berkata, masih ada 3 hari sampai pelelangan dimulai. Kemungkinan akan ada lebih banyak faksi dan ahli yang bergegas ke kota Kaisar Hitam selama 3 hari ini.
Wilayah sudut hitam ini bukanlah tempat yang dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Chuyun atau Kekaisaran Jiama. Jumlah ahli sangat jauh. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Wilayah sudut hitam, dekat dengan tengah benua Doki. Karena suasana khusus di tempat ini, barang curian yang tak terhitung jumlahnya muncul di sini. Benda-benda itu akan sulit dilelang di luar wilayah ini. Dengan dibawa oleh kemampuan untuk bertukar hal-hal seperti itu, wilayah sudut hitam ini secara alami bukanlah yang dapat dibandingkan dengan daerah-daerah di dekat daerah terpencil seperti Kekaisaran Jiama dan Kekaisaran Chuyun. Ayo pergi, ini sudah larut. Kami akan istirahat untuk 1 malam. Besok, saya akan mulai memperbaiki beberapa pil obat yang bisa kita ambil. Jika tidak, apa yang akan kami gunakan untuk bersaing dengan orang-orang di lelang itu? Mata Xiao Yan menyapu ke jendela untuk memeriksa cuaca di luar sebelum meletakkan cangkir teh di tangannya. Dia menyarankan sambil tersenyum kepada mereka. Iya, dokter peri kecil mengangguk. Mereka bertiga berdiri dari meja mereka. Mereka baru saja akan berbalik ketika aula tiba-tiba menjadi kacau balau. Setelah itu, sekelompok besar pria besar dengan wajah penuh niat buruk berjalan ke arah mereka dengan cara yang ganas. Xiao Yan mengerutkan kening dan melirik pria-pria besar itu hanya untuk menemukan tato serigala. Dia sedikit terkejut, tampaknya 10 lebih orang yang dia habisi secara acak di pintu masuk kota juga memiliki tanda semacam ini. Sepertinya akan ada sedikit masalah. Dokter peri kecil menoleh dan berbicara sembarangan. Xiao Yan mengangguk. Karena pihak lain sudah datang mencarinya, dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia duduk kembali ke kursinya di tengah banyak tatapan terkejut. Matanya tenang saat mereka menyaksikan sekelompok pria besar melonjak. Ada banyak ahli dalam paviliun Kaisar Hitam ini. Itu adalah hal yang baik untuk tetap rendah hati. Namun, terus menghindar akan mengundang lebih banyak masalah. Kali ini, mungkin ini kesempatan bagus untuk membunuh parti utama dan membungkam yang lain. Sekelompok pria besar dengan aura ganas secara alami menarik cukup banyak mata dari orang-orang di aula. Beberapa langsung mengeluarkan napas terkejut. Apa? Tidak disangka bahwa bahkan Kuisa dan orang itu telah datang ke kota Kaisar Hitam. Ada desas-desus bahwa bintang 1 Do Huang dibunuh oleh orang ini belum lama ini. Petik 2. Geng Kui Wolf semuanya kejam. Aku tidak tahu bagaimana bocah itu menyinggung mereka, tapi sepertinya dia akan mengalami kesulitan hari ini. Petik 2. Pria bertelanjang dada besar yang dipenuhi aura ganas, seperti serigala haus darah, datang ke sisi meja kelompok Xiao Yan di bawah fokus banyak mata. Bang! Sebuah kaki besar diayunkan dengan keras dan menghancurkan meja tempat mereka bertiga berada. Serpihan kayu beterbangan. Pria parubaya yang wajahnya memiliki beberapa bekas luka adalah orang yang sangat murung. Matanya seperti pisau saat mereka menyapu Xiao Yan sebelum suara padat bergema di wilayah aula ini. Bajingan kecil, apakah Anda orang yang membunuh seseorang dari Kui Wolf Gang saya di pintu masuk kota?